Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama saya haturkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang berkenan hadir pada sesi kali ini. Ini ada sesi dari saya pribadi selaku guru, juga nanti ada sesi dari sekolah mengenai KSP. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, pada kesempatan kali ini saya sebagai siswa atau peserta dari calon guru penggerak angkatan 11 mohon atensinya Bapak Ibu semua, karena saya akan mensosialisasikan atau istilahnya kalau di JGP itu diseminasi atau menyebarkan sebuah informasi kepada teman sejawat atau rekan-rekan sesama guru di lingkup satu sekolah. Nah, judulnya atau topiknya kali ini adalah budaya positif. Oke, Bapak Ibu, budaya positif itu yang ada di sekolah. Kita berusaha menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan siswa secara holistik atau menyeluruh. Kan di sekolah ini kan ibaratnya sebuah ekosistem, tidak bisa berdiri sendiri. Kalau bahasa biologi itu kan ekosistem. Jadi masing-masing warga sekolah itu saling mendukung satu sama lain, mempunyai perannya masing-masing, baik guru, kepala sekolah, siswa, kantin, penjaga kebersihan, penjaga keamanan, itu semuanya harus secara kompak ya, memiliki satu tujuan yang sama, yaitu mengembangkan siswa secara holistik. Holistik itu menyeluruh Bapak Ibu, baik pemikirannya, kecerdasannya, fisiknya, mentalnya, kepribadiannya, dan seterusnya. Dan pendidikan itu, sekolah itu sekarang katanya harus berpihak pada murid atau siswa. Mungkin dari beberapa dari kita kadang bingung bagaimana pendidikan yang berpihak pada murid kalau muridnya kebanyakan misalnya banyak yang nakal atau banyak yang bermasalah misalnya. Jadi itu kali ini kita akan berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dengan menerapkan nilai-nilai seperti kerjasama, saling menghargai, dan tanggung jawab. Sekolah menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi kita semua. Nah, aman dan nyaman ini juga PR bagi sekolah kita, khususnya Bapak Ibu, mengenai kenyamanan. Misalnya sekolah biasanya berkaitan dengan mayoritas fasilitas, kenyamanan, keamanan juga. Misalnya kemarin ada yang mengeluh HP-nya hilang, terus orang tuanya ada yang sempat telepon saya, meskipun saya bukan wali kelasnya, waktu itu muridnya Bu Yuyun kalau tidak salah, itu HP-nya hilang katanya. Terus ibunya seperti nadanya agak tinggi waktu telepon saya, protes, kenapa di sekolah kok tidak ada CCTV, di kelas tidak ada CCTV. Ya saya jawab, ya memang kalau di kelas belum ada CCTV, CCTV-nya itu ada di lahan parkir yang rentan terhadap yang di luar jangkauan pengawasan. Jadi kalau di dalam kelas memang belum ada. Ada juga sering kehilangan alat kebersihan, misalnya kemarin Bu Hera ya, di kelasnya katanya sapunya hilang atau alat pelnya hilang. Jadi aman. Jadi poin keamanan ini kita masih menjadi PR, semoga kedepannya bisa teratasi. Melalui budaya positif, siswa belajar menjadi pribadi yang berkarakter dan siap menghadapi tantangan masa depan. Oke. Mengawali materi kali ini, saya juga ingin mengutip tentang pernyataan dari Bapak Pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi
Dalam kurikulum Merdeka tuh kadang timbul banyak pertanyaan. Merdeka itu identikan dengan kebebasan baik pikiran maupun raga maupun jiwanya. Tapi di sini kok masih ditekankan disiplin. Nah, itu kan kayaknya seolah-olah ada kurang koneknya. Disiplin itu kan identik dengan keterkungkungan, tidak bisa bergerak secara bebas. Tapi dalam kurikulumnya judulnya kurikulum Merdeka. Nah, korelasinya di mana? Begitu. Nanti kita akan coba bahas bersama. Jadi saya minta sharing atau pendapat nanti dari Bapak Ibu semua. Pada dasarnya memang siswa itu kan masih dalam tahap perkembangan, belum dewasa. Tidak seperti kita sudah bisa mengatur diri kita sendiri. Tapi kalau siswa masih banyak yang tidak bisa mengatur dirinya sendiri, tidak bisa mendisiplinkan, sehingga butuh bantuan dari temannya, mungkin orang tuanya, dari orang lain, dari guru terutama kalau di lingkup sekolah. Oke, biar tidak tegang Bapak Ibu ya, saya coba mau memberi ice breaking katanya. Kalau di anak-anak itu kan kita sering supaya anak-anak ada ngantuk atau fokusnya kembali. Kalau saya bilang gajah, mungkin Bapak Ibu sudah pernah ya. Kalau saya bilang gajah, Bapak Ibu jawabnya besar, tapi tangannya begini, besar ya. Besar tapi tangannya begini ya. Ya. Lumayan kebalikan. Kalau saya bilang semut, bilangnya kecil tapi tangannya begini dua-duanya. Kecil gitu ya. Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa. Coba. Kemarin kita di rekod Pak lagi. Iya. Oh iya. Di rekod. Iya, nanti biar diputar kameranya. Oke, siap Bapak Ibu. Semut. Nah, semut kok besar sih. Burung ini sudah kecil begini sudah burung ini. Oh, ada usah itu kebalikannya semut. Gajah. Besar. Nah, besar tapi tangannya. Besar. Semut. Kecil Pak Simon. Terima kasih. Sedikit saja. Nanti di tengah-tengah penjelasan saya akan selipkan antara semut dan gajah itu tadi biar kita tidak ngantuk. Oh, tadi kelupaan Bapak Ibu, untuk aman dan nyaman ini bukan hanya sarana saja, tapi termasuk perilaku dari warga sekolah terhadap siswa, misalnya tidak ada bullying oleh guru terhadap murid, oleh murid terhadap murid, atau oleh satpam misalnya Pak Dayak biasanya suka godain cewek. Itu kan membuat anak tersebut bisa-bisa merasa tidak nyaman dari sekolah. Mungkin dia ketika kita guyoni mungkin sikapnya biasa saja atau terlihat senang, padahal di dalam hati bisa saja tersinggung atau bagaimana. Anak-anak juga belakangan ini sering mengucapkan kalimat yang tidak pantas, misalnya yang ada viral, tapi mereka tidak tahu artinya gitu. Itu juga kita perlu luruskan. Tidak ada bullying. Nah, beberapa poin dalam budaya positif Bapak Ibu. Itu pertama ada disiplin positif, yang kedua kebutuhan dasar manusia. Jadi sebagai manusia itu ada kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi atau berusaha kita penuhi. Yang ketiga motivasi perilaku, yang keempat posisi kontrol restitusi. Ini harus hati-hati saya ngomongnya Bapak Ibu, kok terlecok ini bahaya nih. Keyakinan sekolah atau kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kata disiplin, kira-kira apa yang terlintas di benak kita ketika mendengar kata disiplin? Coba saya minta suaranya Pak Sipul mungkin sebagai guru olahraga. On time Pak ya, tepat waktu. Oke, mungkin Bu Suko Bu. Disiplin Bu, kira-kira apa Bu? Oh, guru nih. Sesuai dengan aturan yang mengikat gitu nih. Kalau Pak Iwan mungkin Pak, disiplin sebagai pelatih sepak bola apa Pak? Taat dan patuh. Semuanya setuju gitu, dan semuanya yang disebutkan tadi mengarah kepada keterikatan gitu ya. Strict gitu Pak.
Nah itu juga yang dirasakan oleh mayoritas siswa kita. Ketika mereka masih dalam gejolak kaula muda katanya ya, ingin kebebasan, kita di sekolah mewajibkan atau mengutamakan budaya disiplin. Otomatis kan pasti banyak pembangkangan yang kemarin sudah ditangani oleh BP sudah beberapa kali. Nah, kenapa itu semua bisa terjadi, Bapak Ibu? Karena memang anak kita memang dari inputnya juga mungkin dari faktor keluarga mereka itu tidak terbiasa menerapkan disiplin. Memang disiplin itu berat, katanya Kiai Jariwantara tadi. Kalau tidak bisa mendisiplinkan diri sendiri, maka butuh orang lain yang mendisiplinkannya, dan itu berat. Konotasinya lebih negatif. Nah, ini ada tadi yang Pak Sipul on time gitu, bikin musik, terus waktu upacara juga, waktu membaris waktu cuma lencang depan, lencang kanan, meluruskan barisan aja anak-anak kita kan butuh waktu lama, dan itu butuh dipandu oleh guru ya, dipandu. Seandainya siswa kita sudah terbiasa, mereka tanpa diaba-aba atau diaba-aba oleh ketua regu, ketua barisan sudah bisa disiplin. Nah itu sudah goal yang sangat bagus sekali. Padahal dalam lingkup upacara saja, baris saja. Nah kalau pelanggaran disiplin biasanya apa? Ya dimarahi, ya, dikasih tahu. Mungkin hanya 10% atau 5% anak kita saja yang sudah terbiasa mendisiplinkan dirinya sendiri, sudah punya kesadaran untuk melatih disiplin. Mungkin dengan kata lain disiplin. Kira-kira ada sinonimnya nggak yang lebih halus dari disiplin? Guru bahasa Indonesia, Ibu Jue, apa? Selain disiplin, kira-kira yang penghalusan kata yang nggak terlalu berat tapi arahnya sama, Bu. Kira-kira apa? Tertib, ketertiban. Itu kayaknya masih keras ya. Patuh ya. Ya masih keras juga. Dan anak kita tidak bisa dikerasi. Kemarin saya ya lah, ya karena bentang sudah tahu kesepakatan mungkin ya. Jadi disiplin positif itu disiplin diri yang menegakkan pembelajaran tanggung jawab. Dan penguatan perilaku baik melalui contoh dan komunikasi yang konstruktif. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan siswa itu harus mengkonstruktif ya, harus diusahakan untuk membangun kesadaran diri mereka. Kebanyakan kalau saya kalau menangani siswa itu kadang respon siswa itu tidak sopan, akhirnya emosi saya muncul, hanya buyar semua itu, tidak konstruktif lagi, itu malah menghakimi ya, dengan nada yang keras atau mungkin dengan kata-kata yang nyelekit ya, melukai hati perasaan. Itu sulit untuk membangun kesadaran siswa yang konstruktif itu tadi. Mungkin waktu dikasih tahu dia nunduk-nunduk iya, tapi mungkin pulangnya dia ngomel lah, Pak Nur bentam lo tahu ini mungkin ya. Tapi kalau kita dengan metode yang benar, insya Allah harapannya siswa bisa menjadi lebih baik. Dan ini bukan hanya berlaku pada siswa nakal saja sebenarnya. Siswa yang punya potensi tapi dia tidak mengembangkan dirinya, itu juga bisa kita terapkan. Membantu siswa menemukan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Disiplin diri juga membuat murid melaksanakan nilai kebajikan berdasarkan motivasi internal pribadinya, bukan karena paksaan, pujian maupun hukuman. Nah, ini yang masih banyak ya mendasari perilaku siswa kita kan, melakukan sesuatu itu kalau dia positif itu karena takut dihukum misalnya, atau paksaan orang tuanya dipaksa, bukan atas dasar motivasi dirinya sendiri. Nah di foto ini Bapak Ibu yang beberapa kasus ya, anak yang merokok beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, anak ini dihukum atau diberi konsekuensi nyapu halaman tengah ya. Nah itu saya baru saja mendapatkan materi penanganan siswa ya. Jadi saya coba bagaimana sih, apa benar teori, apa teori itu omong kosong teorinya, apa seperti itu. Jadi saya coba menerapkan beberapa poin penanganan siswa. Beberapa respon siswa itu positif, gitu. Positif. Jadi saya tidak menyalahkan mereka, tapi saya membuat mereka sadar
Kamu kalau seperti ini coba dilihat itu, ketika kamu nyapu halaman ini gimana pandangan adik kelas misalnya, malu Pak. Iya kan, harga dirimu kan hancur di sini nih. Iya Pak. Akhirnya waktu itu saya beri form untuk penilaian diri atau konstitusi namanya, dan jawabannya itu ada yang lucu ya Pak Sipul, waktu baca sampai loncat ketawanya waktu itu. Jadi ada siswa yang mengisinya itu alasannya itu agak lucu, nanti kita tampilkan. Nah, poin selanjutnya Bapak Ibu yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Gajah Kecil. Loh, gajah besar Pak. Besar. Semut konsentrasi kalau kurang itu mungkin kuenya bisa dicemil Pak. Gitu. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini teori dari Maslow namanya, Abraham Maslow. Ini orang mana Bu? Ada yang tahu? Buat di mana? Pajarakan Kulon. Iya, kakak saya. Kalau ada Inggris, Amerika biasanya tokoh-tokoh pendidikan itu banyak dikembangkan di Amerika, karena di Amerika itu Bapak Ibu ada wilayah ya. Kalau tahun 90-an, 80-an itu Harlem namanya. Harlem itu banyak orang kulit hitam dan kulit putih nyampur. Dan di situ banyak terjadi perkelahian geng. Jadi anak-anak itu kalau dibandingkan kenakalan anak kita itu masih jauh sebenarnya kalau waktu itu di Amerika. Jadi guru-guru yang mengajar di sekolah di sana di area Harlem itu, ya, itu luar biasa penderitaannya. Jadi kalau tidak kuat pasti berhenti, dan mereka itu jarang yang pegawai negeri, kebanyakan kontrak dari sekolah-sekolah swasta karena kebanyakan tidak kuat. Nah, beberapa guru yang berhasil itu karena dia sudah digembleng oleh kondisi kelas yang luar biasa, ya, kriminal, narkoba, pembunuhan, ya. Kalau bullying, Malang itu mungkin hampir setiap hari. Jadi di sana itu lingkungannya sangat keras. Jadi guru-guru yang berhasil itu banyak melahirkan teori-teori atau membalikan pengalaman mereka melalui buku itu yang banyak dianut oleh para pendidik. Nah, kurangnya saya atau kita itu kurang banyak melihat ke sana. Jadi kurang banyak menonton film. Mungkin saya sering melihat film tentang sekolah guru di Amerika, itu luar biasa filmnya. Kalau kita baca mungkin agak bosan. Jadi banyak bisa nonton film mungkin. Jadi Maslow ini membuat teori 5 kebutuhan dasar manusia. Berhubung ini bahasa Inggris, saya buatkan bahasa Indonesia. Jadi yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Melingkupi makanan, di sekolah ada untuk bertahan hidup, rumah tempat bernaung, ya. Kalau di sekolah ya gedung kelas, kesehatan dan rasa aman. Tadi kembali lagi rasa aman baik jiwa dan raganya itu wajib kita penuhi dulu. Kalau ini tidak kita penuhi, sulit siswa melangkah pada pos pembelajaran yang selanjutnya. Mau belajar gimana kalau perutnya lapar, keroncongan, kan sulit. Gitu. Mau belajar gimana kalau di kelas lab fisika? Seperti itu misalnya saja. Atau ada temannya yang suka membuli dia sehingga dia tidak kerasan di sekolah, tidak mungkin bisa masuk pelajarannya sudah. Seperti dulu Iradah gitu. Itu kan sangat luar biasa dari teman-temannya, almarhumnya. Kira-kira di kondisi sekarang ada tidak siswa kita yang masih mengalami pembulian atau dikucilkan sama temannya? Ada, saya kira. Mengucilkan diri ya, tidak mau berbicara dengan yang lain, ada di kelas 10. Yang kedua, rasa kasih sayang dan diterima, acceptance, ya, diterima. Misalnya ada anak nakal di rumahnya, dimarah-marahi sama orang tuanya, tidak kerasan, akhirnya dia bergaul dengan orang yang pergaulan bebas, ya. Terus sampai di sekolah dimarah-marahi lagi oleh bapak ibu guru. Nah, otomatis dia tidak mendapatkan kasih sayang dan merasa tidak diterima di lingkungan manapun.
kecuali di kelompoknya yang negatif itu, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya anak nakal, kalau di rumahnya pasti dimarahi sama bapak ibunya, orang tuanya atau walinya. Ya di sekolah kita harus menjadi orang yang menerima dia, memberi kasih sayang dia, ya. Supaya anak itu dekat dengan kita, misalnya wali kelas, biasanya orang yang paling dekat dengan siswanya, ya, bisa mengadakan home visit atau berbicara secara pribadi. Karena setiap orang ingin menjadi bagian yang berharga, ya, ingin diterima di kelompoknya. Yang ketiga, kesenangan atau pleasure. Betul Bu, pleasure. Pleasure. Ya Bu, maklum Bu, sila kuncil susah Bu. Gajah? Besar banget jadi besar. Besar. Iya, saya sendiri tidak konsen. Jangan grogi Pak Nur. Iya, maklum banyak guru-guru yang senior. Yang ketiga, Mas Ipul tunggu giliran nanti BBB Mas Ipul ini. Yaitu kesenangan dalam belajar, gitu. Jadi kita merancang sebagai bagaimana caranya pembelajaran itu tidak boring, tidak membosankan, ya. Ya contohnya ada ice breakingnya, ada sekali-sekali kasih games, ya. Jadi tidak harus menelangi buku catatan, ngerjakan soal terus ya. Sekali-sekali main berkaitan dengan elektronik HP misalnya. Jadi kita dekat dengan dunia siswa misalnya. Kalau yang seperti saya masih ngikuti itu TikTok, ya, YouTube. Jadi yang viral-viral masih tahu. Jadi ketika saya ingin membuat siswa itu ketawa misalnya, ya, mencairkan suasana, kasih aja jokes-jokes yang berkaitan dengan sesuatu yang viral misalnya. Jangan ya Dek ya, gitu kan anak-anak kan seneng. Kamu bisa Yura. Kamu ya boy, aku udah tahu ya. Aku bisa Yura. Oh, lebih hampir kuentan ternyata. Gini. Murid menikmati apa yang mereka lakukan, ya, meskipun ada seriusnya, tapi tetap ada sesuatu yang bisa dinikmati lah. Murid memiliki konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi otomatis. Yang keempat yaitu kebebasan atau freedom. Jadi murid diberi kesempatan membuat pilihan. Murid bertanggung jawab atas pilihannya. Misalnya kemarin kan diberi pilihan ya, mau buat produk apa misalnya kan. Tidak kita dikte kamu buat A, B, C, dan mungkin ketika mereka kebingungan, mandek, katok, sudah tidak bisa mikir, baru dibantu oleh gurunya. Juga menyuarakan pendapat dengan percaya diri. Nah kemarin di kelas saya itu ternyata ada namanya MR, itu kesulitan membaca. Jadi kalau baca sulit, ya kelegean. Tapi kalau ngomong ya biasa, ngomong bahasa Madura. Tapi kalau bahasa Indonesia sulit. Tapi 2 kali dia kena undian maju di depan. Jadi tetap saya hargai dia, sebagaimanapun cara dia membaca terbata-bata setengah mati, dia berusaha untuk baca. Yang penting kita beri kesempatan. Jadi setelah dia maju membaca, diapresiasi, tepuk tangan ya. Meskipun teman-temannya tidak ngerti apa yang dia bicarakan ya, yang lain juga bisa ketawa tadi. Memberi kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Di proyek banyak hal-hal yang baru. Terus ini yang terakhir, penguasaan. Anak-anak kalau bisa melakukan sesuatu, berhasil mengerjakan soal atau melakukan sesuatu yang benar, itu pasti muncul rasa puas, rasa senang dalam dirinya. Tidak merasa gagal terus di lingkungan sekolah. Tidak merasa dirinya itu rendah, beban keluarga. Kemarin ada yang merasa dirinya beban keluarga. Jadi ketika mereka terampil bisa, kalau di istilahnya di fisika itu eureka, betul ya? Eureka, nanti. Iya. Jadi ketika siapa penemu bohlam lampu Alva Edison, nah ketika dia berhasil membuat lampu, dia mengerjakan eureka, artinya berhasil. Ya, momen eureka, momen berhasil itulah yang kita tunggu ya di dalam pembelajaran. Diakui pencapaian dan keterampilannya, butuh didengarkan, membuat dampak dan pengaruh, memiliki harga diri. Oke.
Mungkin sampai di sini ini masih sampai 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu. Ya, Pak Ari Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau pakai ini Pak? Sekali-sekali diputar Pak Adi. Terkait apa yang disampaikan Pak Nur tadi tentang budaya positif, Ya. ujung-ujungnya pasti mengarah pada budaya disiplin. Mungkin kalimat disiplin itu berat seperti yang disampaikan Pak Nur. Itu mungkin di era 70-an, 80-an, 90-an itu berat karena di situ diterapkan ada reward, ada punishment. Mungkin di era perkembangan zaman yang sudah maju seperti ini, peradaban manusia pasti berubah. Disiplin itu yang paling bagus kan muncul dari diri pribadi. Kita berpikir hal yang sepele aja, pelajaran. Mulai dari SD anakku pelajaran, jurnalisme. Tapi mengatur barisannya sulitnya enggak. Jadi memang harus dimulai dari awal. Budaya positif seperti yang diterangkan tadi, kita harus ada kekompakan, harus ada sikap saling kerjasama, saling menghargai ini retorika itu. Kenyataannya di lapangan, misalkan ada guru menindak satunya tak sama. Humoris kita itu Pak yang pertama. Anak itu seneng kalau guru itu humorisnya yang negatif. Pasti itu. Iya. Dan itu tidak hanya guru, kiai pun ingin ditertawakan itu humorisnya negatif. Jadi banyak permasalahan yang multidimensi Pak. Terkait sekolah itu sistem. Kalau kita berbicara sistem organ, ada jantung, ada hati. Satu aja konslet, semuanya itu konslet. Makanya harus ada manajemen yang bagus, transparansi. Aturan itu harus ada. Hidup aja ada neraka, ada surga. Kalau kita sulit menerapkan hukuman siswa itu. Tapi yang positif. Nah, nanti positifnya seperti apa? Monggo Pak Nur. Anda bisa memberikan gambaran kira-kira permasalahan di sekolah ini terkait kedisiplinan siswa yang harus dibenahi itu apa? Mungkin Pak Nur punya gambaran, mumpung ini kesempatan untuk cocok sesuai kondisi sekolah kita Pak ya, banyak permasalahan. Apa yang harus dibenahi di sekolah ini? Misalkan budaya 5S, misalnya 3S senyum, sapa, salam. Tambahi 2S lagi, salbut salah. Kita itu hanya nampak di luar Pak. Realistis saja. Yang paling enak itu budaya anak itu ketemu guru sama. Sampai detik ini itu tidak ada Pak. Murid ketemu guru mau salaman tidak ada. Nunggu jam 7 aja kita. Lagi jalannya itu salbu dan salah-salah gitu. Jadi apa yang dibenahi di sekolah ini menurut Pak Nur Pak? Iya. Jadi itu pertanyaan saya. Iya, terima kasih Pak Ari untuk tanggapannya atau pertanyaannya. Betul Pak. Jadi yang saya sampaikan di sini mungkin bisa kita diskusikan bersama nih Pak. Bukan hanya semata-mata dari saya pribadi, karena di sini saya juga butuh masukan dari Bapak semua. Memang di sekolah kita kondisi disiplin lah. Kita ambil contoh satu, budaya disiplin itu kan masih lemah Pak ya. Dan ini kita harus sadari dan pahami bersama. Memang dari awal inputnya itu memang banyak yang dari sekolah MTS misalnya atau SMP bahkan. Beberapa MTS kemarin itu di sekolahnya tuh gak ada pelajaran inputnya itu. Karena saya tahu sendiri karena saya yang pendataan. Jadi MTS-nya singkatannya MTS mana? MTS A. Seperti apa kondisi pembelajaran saya? Tidak ada Pak. Nah, bagaimana bisa menciptakan input yang bagus
ya otomatis kita harus membenahi diri kita sehingga dilihat oleh masyarakat, oh SMA Gading tidak kayak dulu ya, sekarang sudah bagus, apalagi sebentar lagi kita akan banyak perombakan, otomatis secara visual sudah mengalami banyak perbaikan. Terus program-programnya dan artinya ketika dilihat oleh masyarakat bagus, minimal yang masuk ke kita inputnya sudah mendingan Pak, tidak kayak sebelum-sebelumnya. Mohon maaf, ini seperti kita ini kan pembuangan ya, bahkan ini mohon maaf, beberapa siswa saya tanyain yang rumahnya di Condong, ada beberapa yang masuk di tangga kita paling dekat ya, di Mahal. Setelah saya tanya kira-kira apa alasan mereka sekolah di sana, katanya lebih maju. Nah itu sebagai motivasi dari kita, minimal kita harus perbaiki inputnya dulu Pak. Nah setelah itu baru kita bisa bangun komitmen bersama. Memang betul kata Pak Ali, perlakuan kita ke siswa kadang tidak sama. Ada yang keras ya, ada yang suka menitipkan pelanggaran sekecil apapun misalnya kita tertibkan, ada yang membiarkan ya, apa males apa gimana nggak tahu ya. Itu memang butuh komitmen bersama Pak, tak bisa 1-2 orang yang gerak. Oke. Dan sistem itu berkaitan dengan ya pemangku kebijakan ya Pak, seperti peraturan. Nah kalau sekarang jadi Merdeka Belajar itu peraturan sebisa mungkin tidak berasal dari sekolah, tapi berdasarkan kesepakatan dari sekolah, orang tua dan siswa juga dilibatkan. Meskipun kita yang menyusun, kita yang merumuskan, tapi kita harus minta persetujuan dari siswa, minimal OSIS misalnya ya, atau wali murid atau komite. Dan selama ini kan kita aturannya begini, pokoknya kamu harus begini misalnya. Ada peraturan yang tidak tertulis, misalnya siswa kenapa masuk harus tidak boleh jam pertama meskipun olahraga tidak boleh pakai kaos. Alasan logiknya apa kira-kira Pak? Dari guru olahraga mungkin kenapa Pak? Misalnya jam pertama kelas 12A olahraga, tapi aturan di sekolah ada tidak tertulis aturannya tidak boleh pakai langsung olahraga. Padahal saya di SMA dulu tidak apa-apa. Nah, logiknya kira-kira di mana? Karena itu bukan hasil kesepakatan. Kira-kira jadi masalah tidak kalau siswa berangkat jam pertama olahraga langsung pakai olahraga? Ada masalah apa tidak? Masih pagi dulu, masih masuk jam pertama. Umur ini sering yang yang menekankan itu. Umurnya gitu. Kenapa Bu? Kira-kira? Ya. Ya. Seragam. Kalau alasannya tidak seragam Bu, itu kan masih bisa diperdebatkan sebenarnya Bu. Toh yang dipakai siswa hanya kaos olahraga ya bagian dari seragam kan begitu. Nah itu mungkin salah satu contoh aturan dari sekolah yang perlu dibahas lagi. Jadi pendidikan itu harus bersifat dinamis Bapak Ibu. Tidak boleh monoton. Kurikulumnya berubah kan yang di pusat, dari pusat, tapi dari satuan pendidikan juga ada perubahan yang menyesuaikan dengan kondisi atau situasi. Kurang lebih itu dulu. Nanti seiring jalan mungkin pertanyaan dari Pak Ari bisa terjawab nanti. Jadi ini 5 kebutuhan dasar manusia dulu Bapak Ibu. Kalau kelimanya bisa kita penuhi pada pembelajaran pada siswa kita, insya Allah ya, yang namanya teori ya bisa berhasil bisa tidak. Tapi kalau ketika kita mengikuti teori yang benar yang baik, otomatis kan meningkatkan peluang keberhasilan kan gitu. Daripada kita jalan sesuai kebiasaannya kita saja. Mungkin saya mengajar bagaimana saya diajar dulu waktu sekolah. Sebenarnya kan gitu kan, kalau tidak belajar tentang teori tidak benar. Jadi saya dulu ketika salah di push up ya, saya ketika jadi guru saya akan push up siswa saya. Meskipun itu kadang-kadang dibutuhkan. Saya lanjut dulu. Yang selanjutnya yaitu 3 motivasi perilaku manusia. Tadi disinggung juga oleh Pak Ari, kedisiplinan yang berasal dari internal gitu Pak ya. Di saat baris saja butuh waktu 5-10 menit. Ya. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada yang dari eksternal. Jadi dia melakukan sesuatu itu karena menghindari ketidaknyamanan.
atau menghindari dihukum, takut dihukum. Dia datang tepat waktu karena takut di push up misalnya, takut ketemu Pak Zainal atau Pak Nur misalnya, atau Pak Iwan, takut, sehingga dia datang tidak terlambat. Yang kedua, ingin dipuji atau mendapat penghargaan. Ya. Kira-kira ada anak dari kita, kalau saya dulu di SD itu ranking 1 tuh diberikan barang apa gitu. Tapi setelah pindah kelas 3 ternyata di stop. Ternyata kalau sudah di stop tuh motivasi saya berkurang. Ya. Jadi saya nagih, mana hadiahnya Pak? Terus tidak ada hadiah-hadiahnya, hadiah kamu yang besar misalnya. Nah otomatis secara tidak langsung motivasi saya untuk ranking 1 misalnya belajar itu menurun. Jadi penghargaan atau pujian yang berlebihan itu sebaiknya dihindari. Yang kedua, motivasi yang sumbernya dari diri sendiri atau internal. Nah, ini ya populasinya lebih sedikit ya, jadi siswa atau orang lah kebanyakan itu masih sedikit yang motivasi secara internal ya. Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Yang mana yang paling bagus ya, tentu saja yang motivasi internal ya, seperti mendisiplinkan dirinya sendiri tadi katanya ya, jadi orang. Karena kalau didisiplinkan orang lain, seberapa sering kita bisa mengawasi anak-anak, berapa waktu kita mengawasi anak-anak, pasti ada luputnya pasti. Tapi kalau anak sudah bisa mendisiplinkan dirinya sendiri, kita ajak untuk kita beri entah himbauan, tentu omongan yang bisa memotivasi dirinya secara internal, itu sudah pencapaian yang sangat luar biasa. Yang awalnya dia tunggu disuruh. Kemarin misalnya ada yang suka, ini pelanggaran yang simpel tapi berulang di sekolah kita, hanya mengeluarkan baju ya. Itu kan sangat kronis ya. Padahal itu sederhana sekali, cuma merapikan baju. Dan efek jerahnya itu rendah, meskipun di push up berapa kali, di squat berapa kali, sampai sampai Maragil itu membuat sistem poin ya, itu masih saja berulang anak-anak itu ya. Nah kemarin beberapa siswa saya mintain nulis beberapa kata yang diulang sampai 2 lembar. Saya berjanji akan merapikan baju tanpa dihukum. Nah kalimat-kalimat itu ketika diulang, harapannya masuk ke alam bawah sadar siswa, sehingga siswa muncul motivasi internal. Jadi tanpa dihukum, dia sudah bisa mengkondisikan dirinya sendiri. Dan saya lihat ya beberapa anak ada yang mulai berubah beberapa. Kalau tidak tahu kalau pengamatan Bapak Ibu apa sama saja dibanding tahun sebelumnya. Semut ya mikirnya dia agak lama. Saya juga mikir sebenarnya. Tadi lama. Oke, jadi itu tadi motivasi perilaku manusia, termasuk kita sendiri ya, kadang berasal dari diri sendiri, kadang dari eksternal. Atau bisa juga diterapkan di yang sudah punya anak agak besar. Kebetulan saya belum punya anak. Next, Bapak Ibu ke posisi kontrol restitusi. Yang pertama itu kita guru sebagai penghukum, ya. Anak terlambat suruh up, anak bukan baju squat jam. Kenapa kita melakukan itu? Mungkin pertama pelanggarnya banyak. Ya. Jadi kalau di restitusi satu-satu, ditanya satu-satu, disuruh nulis apa mungkin lama, sehingga dia tambah telat. Atau ketemu tengah jalan dia ada pakai sandal, coba ada pakai sepatu, jam. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah ya, misalnya dengan kata-kata yang kasar, kamu itu terlambat terus, tak kena dia apa, itu membuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman ya, bisa mengajak bicara secara enak gitu ya. Jadi siswa merasa tidak dihakimi misalnya. Biasanya wali kelas. Tapi kadang kemarin saya dapat curhatan dari Bu Sofi
setelah menangani siswa satu sudah memakai kata-kata yang lembut, anaknya masih jawabnya masih tidak enak misalnya, katanya saksi kembali, akhirnya tidak tertangani dengan baik. Yang namanya guru ya. Yang keempat, guru sebagai pemantau ya. Jadi setiap perkembangan siswa ya, itu dipantau secara berkala misalnya ya. Biasanya BP. Ya ada buku catatannya. Soalnya kalau di guru tuh ada jurnal guru itu dia dituliskan itu ya Bu ya. Kalau dulu mungkin sekarang sudah jarang. Harusnya ada jurnal, bukan jurnal mengajar ya, jurnal siswa ya. Ketika siswa itu hari ini misalnya siswa ini terlambat, penanganan selanjutnya apa? Minggu tahu? Ke kamar mandi tak boleh misalnya ya. Sebagai acuan kita, dia ngulangi lagi apa enggak? Ya, tapi berhubung pekerjaan kita banyak ya, sehingga kadang lupa. Iya. Yang terakhir, guru sebagai manajer. Nah, ini sudah manajer. Jadi manajer itu mengatur bagaimana sebuah organisasi ya. Kalau di sepak bola misalnya manajer, jadi kamu harus sebaiknya bagaimana kesalahanmu ini, dan itu diturutin. Yang namanya manajer pasti diturutin oleh bawahannya ya. Bukan bersifat bossy, kalau ada pasti bos ya, sosok jadi bos ya, bermental bos. Tapi bukan manajer, kan lebih baik manajer ini mengatur, bukan hanya nyuruh tok ya. Untuk poin 1 dan 2 ini tahapannya yang paling low atau rendah, menghukum dan membuat rasa bersalah. Yang sebagai teman dan memantau ini middle atau mid. Yang paling tinggi tingkatannya ketika kita sudah menjadi manajer bagi siswa kita. Nah, ciri-cirinya yang low itu menghukum dan membuat merasa bersalah, itu ciri-cirinya berupa hukuman fisik, bisa juga psikis, mental, tidak menyakiti fisik dari suruh push up, tapi dengan kata-kata yang nyelekit, kasar, ada bicaranya tinggi terus. Sehingga efeknya apa kira-kira? Siswa biasanya menimbulkan dendam, tidak suka terhadap si A, guru A. Dendam, saya nggak benar fokus. Untuk panggilan kita tak bisa ya. Kalau panggilannya dekat dengan panggilan siswa mungkin ada yang motornya gempos, kita dimasukin batu gitu dulu ada kasus. Pernah di sini Bu? Enggak pernah. Hilang tahu. Apa itu? Hilang tempelan-tempelan. Oh, tempelannya hilang. Nah, biasanya perlu dilakukan untuk pelanggaran yang ringan, ya, yang tidak berat. Tapi pelanggaran ringan ketika berulang itu bisa dikategorikan pelanggaran berat. Jadi misalnya terlambat terus selama 5 hari 1 minggu berturut-turut. Butuh penanganan yang cepat ya, karena kita mau ngajar ke susu, dan ada penanganan yang lebih cepat selain di push up misalnya. Yang kelima, harapannya ada efek jerah atau deterrence effect. Bisa jerah beneran, ya bisa tidak jerah juga. Jadi tingkat keberhasilannya cukup kan enggak? Menurut teori. Kalau yang middle sebagai teman atau pemantau itu dia bisa menjadi pendengar yang baik. Jadi sebelum ke inti permasalahannya, kita kulik dulu. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu kemarin tidak masuk? Dan kita harus asas praduga tak bersalah. Kalau di hukum itu kan sebelum diputus bersalah kan kita wajib praduga tak bersalah. Yang kedua, membangun kepercayaan ya, hubungan kepercayaan antara guru dan murid. Yang ketiga, motivasi yang positif. Yang keempat, pemantauan secara berkala itu tadi ya, bisa melalui jurnal atau catatan BP. Nah, kalau catatan sekarang digital lebih mudah, kita buat catatannya di spreadsheet misalnya. Saya kalau absen jurnal harian itu sudah tidak pakai kertas. Saya coba pakai spreadsheet karena lebih terpantau dan tidak hilang.
Misalnya ini mana ya? Spreadsheet, apa spreadsheet? Ini presentasi. Dan bisa dibuka di mana saja. Buka laptop asalkan ada internetnya bisa dibuka, buka HP juga bisa dibuka. Ya. Dan ini tidak akan hilang. Kalau ada akhir, ya tinggal di print. Ada guru yang minta, tinggal di share. Lupa lah. Yang terakhir sebagai manajer. Nah, permasalahannya itu sebisa mungkin diidentifikasi. Penyebabnya apa, solusinya bagaimana. Pendekatannya secara individu atau personal. Jadi ada anak ketika di BB ya, karena BB-nya itu tidak private ya. Misalnya Pak Santo, Pak Zainal misalnya mengatasi siswa A. Oh Pak Santo. Kan guru BB-nya awalnya Pak, BB-nya Pak Zainal atau Pak Sipul menangani secara personal. Tiba-tiba Pak Santo datang, ditambahi sama Pak Santo. Terus di ruang waka, karena di ruang waka penangannya Pak Kosoli datang, ditambahi sama Pak Kosoli. Hanya siswa mungkin rasa ekroyo ya. Jadi dia merasa dikeroyok, akhirnya penanganannya tidak maksimal. Atau semuanya ketiganya keras semua. Nah, kalau Pak Santo kan biasanya ada yang keras, Pak Santo yang itu Pak, ngalamin ya, ngalem, tapi sama juga tujuannya. Jadi kalau kasusnya berat itu sebisa mungkin 4 mata. Ini ada aja, sebenarnya ada bermasalah. Jangan salah sangka, ini 12A. Siapa nih Bu? C. Oh Gosali. Mungkin permasalahannya dia kerapian aja, dasinya tidak ada, lengannya ditekuk, celananya sudah kekecilan, sehingga seragamnya sulit dimasukkan. Siapanya Bu? Oh iya, lebih tua Bu, muridnya dari mana? Jadi ketika itu kira-kira yang saya tanyakan, kamu kenapa kok kelihatan lebih tua dari saya? Nah itu pura-pura toh. Kelihatan lebih jantan Pak. Jadi guru dapat bekerja sama dengan murid untuk memperbaiki perilakunya. Jadi kerjasama. Memupuk kesadaran diri tadi, motivasi internal lagi-lagi menuju karakter diri yang lebih positif. Penanganan permasalahan siswa yang berfokus pada solusi, bukan semata-mata membuat siswa merasa bersalah saja. Kalau di sekolah ya, dulu itu bahasanya kan peraturan tadi Pak ya, peraturan sekolah, ada peraturan sekolah yang bersifat mengikat, dibuat oleh otoritas, jadi sudah dirumuskan oleh sekolah. Mungkin peraturan sekolah ini sudah dari tahun berapa tidak pernah mengalami revisi misalnya. Atau peraturan yang sesuai kebiasaan aja yang diingat, yang biasa diterapkan itu. Memiliki sanksi ya, atau hukuman. Bertujuan untuk ketertiban, keseragaman, berlaku umum bagi semuanya, tidak terkecuali ya. Baik di sini yang sekolahnya anaknya Pak Tingki, namanya Pak Camat. Bersifat tetap, ditulis dan dipublikasikan. Nah ini mungkin yang belum ya, ditulis dan dipublikasikan. Ini ada himbauan. Anak-anak sekarang menanggapi maraknya penggunaan sandal ya, atau siswa tidak bersepatu, sehingga BP mengeluarkan peraturan khusus misalnya. Sandal hanya boleh dipergunakan pada jam istirahat kedua atau jam sholat ya, karena peruntukannya hanya untuk sholat. Sedangkan ketika pergi ke ruang guru, ke kantin tidak boleh dilayani misalnya seperti itu. Jadi itu harus ditulis dan dipublikasikan. Bisa di-share kalau sekarang di WA-nya siswa. Sehingga siswa itu tahu, punya kesadaran minimal ya, meskipun tidak semuanya ya, pasti ada yang berubah sikapnya. Jadi dinamis menyikapi apa yang terjadi di sekolah.
Kalau tidak diindahkan bisa ke level selanjutnya, misalnya kalau tidak diindahkan masih banyak terjadi, dilarang sama sekali penggunaan sendal. Akhirnya kan siswa merasa ya rugi sendiri mereka karena tidak mengikuti peraturan yang berlaku, akhirnya dilarang sama sekali, tambah repot, tambah susah. Tujuannya jelas tadi, misalnya masalah seragam olahraga, tujuannya harus jelas. Kenapa harus datang ke sekolah pakai seragam? Tidak boleh pakai seragam olahraga. Yang tahap selanjutnya peraturan sekarang diubah, bahasanya katanya berikan tadi kesepakatan. Jadi melibatkan dua belah pihak atau lebih, misalnya dari sekolah merumuskan ABCD, dimintai pendapat kepada siswa, misalnya perwakilan dari OSIS, MPK, boleh, atau dari orang tua. Berdasarkan kesepakatan bersama, melatih kesadaran diri memiliki tujuan yang sama. Dapat diubah dengan kesepakatan baru, misalnya mengikuti ya perkembangan keadaan, dinyatakan secara jelas mengandung hak dan kewajiban. Jadi yang kewajiban saja, mereka ketika di sekolah punya hak-hak tertentu yang wajib kita penuhi, ya. Bersifat mengikat para pihak yang membuat kesepakatan. Sebenarnya sama sebenarnya, cuma cara penyampaiannya mungkin agak sedikit berbeda. Tujuannya sama, poin-poinnya bisa sama. Nah, ketika kita sudah merubah kepada kesepakatan dari yang awalnya peraturan, nanti kita sekolah sudah melaksanakan yang namanya merdeka belajar atau sekolah merdeka. Jadi merdeka tadi pertanyaan di awal, apakah tidak ada peraturan? Nah, merdeka itu ada peraturan, tapi disesuaikan menjadi sebuah kesepakatan. Itu tujuannya atau rumusan dalam kurikulum merdeka. Nah, ini ada sebuah kalimat. Pada dasarnya kita tidak dapat mengontrol perilaku orang lain, tidak bisa. 100% tidak bisa. Akan tetapi kita dapat mengontrol cara kita merespon perilaku tersebut dengan menjaga sikap positif, bijaksana dan tenang. Nah, ini tenangnya ini yang sulit kadang-kadang. Jadi emosi kadang muncul ketika menangani anak, misalnya kakak, atau responnya kurang positif. Kita bisa menciptakan pengaruh yang baik dan mengarahkan situasi ke arah yang lebih konstruktif atau membangun. Tindakan kita dapat menjadi contoh dan inspirasi yang mungkin membantu murid untuk menyenangkan kembali perilaku mereka. Jadi posisi guru itu sangat, moralnya kita tempatkan yang paling tinggi ya. Kalau di zaman kerajaan dulu, guru itu bisa menasihati raja bahkan. Betul ya, Bu Am ya? Maha guru itu seperti patih, penasehat, itu sangat dihormati. Kalau guru pakai celana pendek rasanya keluar ke pasar kan, tidak pantas ya. Karena apa? Ya, dipandang oleh masyarakat tuh moralnya tinggi. Saya biasa pakai celana pendek. Kan tahu Pak, bagaimana masyarakat. Aneh aja gitu mungkin jadi rasanya. Kecuali sudah biasa, oh kalau mau olahraga mungkin ya. Kalau pasar Pak. Untuk wali kelas biasanya mungkin ada yang sudah pernah, ada yang belum, membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Bu Ati sudah membuat, sudah ya, Bu Ati buatkan sudah katanya. Mungkin yang belum bisa membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, ya meskipun nanti ada yang berhasil ada yang enggak, itu biasa. Yang penting kita sudah melakukan. Jadi guru atau wali kelas biasanya berperan. Guru juga bisa ya, di awal pembelajaran ditampilkan kesepakatan kelas pembelajaran hari ini. Kalau saya menangkan, kalian perhatikan. Dan ada konsekuensi, misalnya yang tidak memperhatikan nanti ketika di akhir pembelajaran membuat kesimpulan misalnya. Jadi guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan dengan murid. Jadi kita mintai pendapat, kira-kira hari ini apa? Pak, boleh minum dalam kelas atau boleh makan permen. Selama itu tidak mengganggu pelajaran, ya kita tampung saja. Maksudnya pergi ke kamar mandi, HP-nya ditaruh di meja guru misalnya, waktunya 2 menit. Atau izin menyela ketika guru tidak menjelaskan. Jangan ketika guru ngomong depan anak-anak, tiba-tiba izin ke belakang.
berupa pernyataan yang sifatnya universal, mudah dipahami, diingat dan dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, kesepakatan kelas, kalau wali kelas bisa ditempel di depan kelas, bisa dicetak. Ketika siswa melanggar, diingatkan lagi kesepakatannya. Nah, ini contoh yang di kelas saya, ada beberapa poin kesepakatan mengenai kehadiran, ya, kebersihan, kerapian. Misalnya anak-anak piket datang 15 menit sebelum bel misalnya. Dan saya buat jurnal harian, nggak tahu ditulis apa enggak, beberapa ada yang nulis. Ketika dia tidak datang 15 menit, kapan dia mau piket? Misalnya pas istirahat, ya dia ditulis itu. Apa yang dia kerjakan? Misalnya nyapu depan karena di dalam sudah bersih, di terasnya, misalnya sampahnya dibuatnya. Mengangkat tangan ketika menjawab menggunakan HP saat disuruh atau sesuai kebutuhan pembelajaran. Mengikuti partisipasi tanpa paksaan. Biasanya kemarin Agustusan, ada yang males, ada yang pasrah. Telannya Bu Sofi kemarin ada yang tidak ikut karena masih berasa dipaksa mengikuti, masih motivasinya masih kurang misalnya. Ketenangan lingkungan. Nah, kalau proyek ini mungkin kita kesampingkan dulu karena kemarin melakukan kegiatan yang tidak tenang, ya, rompan-rompan. Keyakinan kelas misalnya tertib, disiplin. Nah, keyakinan ini berasal dari kesepakatan itu, ya. Jadi kesepakatan itu kita kembangkan dan kita sederhanakan menjadi sebuah poin-poin keyakinan kelas. Lagi-lagi saya tekankan, ini hanya teori yang mengarahkan kita, entah berhasil atau tidak, kembali ke Yang Maha Kuasa. Mungkin coba Bapak Ibu saya minta pendapatnya. Misalnya ada kasus Budi, bukan siswa ini, adalah seorang siswa di SMA Nusantara. Akhir-akhir ini Budi sering tidak masuk sekolah tanpa keterangan atau apa. Ketika dia berada di sekolah juga seringkali tidak ada di kelas, namun bermain game di musola atau pergi gratis. Setelah ditanya oleh guru, ia beralasan bahwa dia tidak memiliki kendaraan untuk berangkat sekolah, sehingga seringkali tidak masuk sekolah. Namun sikap Budi ketika berbicara dengan guru terlihat kurang sopan, terlihat raut muka marah dan mata tidak menatap guru. Jadi kelihatan membangkang, kan, membangkang. Jika Anda menangani Budi, maka langkah apa saja yang Anda lakukan agar Budi dapat memperbaiki dirinya? Kira-kira saya minta suaranya dari salah satu Bapak Ibu guru. Oke. Gimana Pak menangani Budi kasusnya seperti ini, Pak? Atau boleh Pak? Kemudian yang masalah kasusnya Budi ini, dan ini seringkali menjadi landasan saya dalam menangani anak-anak. Jadi sebelum kita bicara tentang langkah apa yang harus kita lakukan, kita harus mendasari kita dulu dengan satu filsafat yang seperti ini, Pak. Jangan melihat kesalahan seseorang atau anak itu dari bagaimana anak itu berbuat, tapi lihatlah kesalahan anak itu dari mengapa dia berbuat, sehingga kita akan lebih bijak dalam menangani. Kalau kita hanya memperhatikan dengan didasari oleh bagaimana anak berbuat, kita akan menggeneralisasi semua. Padahal kadang leg spesialisnya itu yang harus kita lakukan, ya, leg spesialis ini. Jadi di situ dalam contoh yang Pak Nur berikan itu ada penanganan yang bersifat umum yang dilakukan, tapi juga ada penanganan yang bersifat khusus. Khususnya itu adalah anak tidak punya fasilitas. Itu kan khususnya, penanganan secara khususnya. Penanganan secara umumnya keterlambatannya itu. Nah, jadi kita harus bisa membijaki bagaimana bisa menyambungkan antara penanganan khusus dan umum ini sehingga bisa dicarikan sebuah solusi terbaik. Itu kan mungkin yang bisa saya sampaikan. Seluruh konkretnya. Nah, oke, terima kasih tanggapannya Pak Susanto yang sudah pengalaman sekali dalam menangani siswa ini. Iya Pak, memang pertanyaan
pertama betul kata Pak Santo, jadi kita tidak berfokus pada kesalahannya, tapi harus kenapa anak itu berbuat kesalahan tersebut gitu Pak ya, alasannya mengapa. Yang pertama kan di sini kalau kita baca ya itu kan kasusnya ada dua sebenarnya kalau kita rinci ya. Anak itu ketika tidak datang ke sekolah itu alasannya dia tidak punya motor atau nebeng temannya. Yang kedua kasusnya dia ada di sekolah datang tapi tidak ada di kelas dan itu terjadi pada satu anak. Jadi kita bisa melakukan analisa, ya harus dianalisa dulu, tidak boleh langsung kita hukumi ya. Berprasangka kalau anak ini malas apa. Meskipun ada pasti rasa malas misalnya setelah kita tanya saya malas Pak pelajaran. Nah, langkah selanjutnya baru kita temukan strategi bagaimana solusi pemecahannya dan itu dilakukan secara kesepakatan, tidak otoritas, bersifat otoriter, bosi. Jadi kita carikan solusinya. Dan ini sudah terjadi sebenarnya, ini bukan kasus fiktif Bapak Ibu. Beberapa hari yang lalu saya tanya sama anak yang mirip seperti ini kondisinya, dan dia cenderung menyalahkan kondisi keluarganya, ekonominya. Ya, dia coba saya dibelikan motor, pasti saya rajin. Argumennya yang pertama seperti itu. Nah, setelah saya tanya, nah ketika di sekolah kamu kok sering di luar, kata teman-teman. Oh saya ada Pak, tapi diganti misalnya. Nah, kenapa kamu diganti? Setelah saya kasih misalnya, tidak tahu anak itu berubah banyak. Misalnya kamu ganti dengan izin bisa 5 menit sebelum. Kalau memang kamu lapar, belum ada gurunya, izin dulu 5 menit sebelum. Jangan langsung dipergikan tidak balik. Ya Pak, ya toh gitu. Tapi tidak tahu apakah anak tersebut melakukan perubahan atau tidak. Jadi perlu sekali lagi sebagai manajer itu perlu pemantauan. Gimana? Iya. Jadi terkait apa yang dialami yang jelas kita harus pendekatan secara persuasif. Artinya melihat permasalahan ini kompleks, bisa faktor keluarga, bisa faktor dari anaknya sendiri. Ya. Seperti itu. Tapi dilihat dari konteksnya, mungkin prediksi yang dialami Pak Nur itu seandainya orang tua saya mampu, ini kan. Ya. Bisa jadi orang tuanya mampu, bisa dilihat dari dia pegang HP. Ini digali secara persuasif, artinya kodok ya, karena belum. Bisa nanti apa jadi dua orang. Bisa jadi kan seperti itu. Ya. Enggak, kadang seperti itu. Jadi ada kalau di teris itu permasalahan banyak seperti itu. Jadi orang tua itu tidak memikirkan anaknya, yang penting dia tahunya dia sekolah. Sehingga melihat permasalahan ini, wali kelas itu kalau bisa wajib mempunyai nomor HP orang tua dari murid itu. Jadi harus melaporkan perkembangan siswa. Sehingga orang tua juga tahu di situ. Dan orang tua itu merasa bangga seandainya ada anaknya yang juga dilibatkan dalam kegiatan sekolah, misalkan lomba apa, itu bangga. Jadi terkait kenakalan siswa itu saya kira biasa. Kalau siswa nakal itu berarti kan aktif. Ya. Berarti dia aktif lagi. Kadang ada anak sering telat masuk pagi itu. Yang namanya guru itu, apalagi guru-guru merdeka, bagaimana guru itu bisa memotivasi siswa semangat belajar sebelum ke materi, itu biasa. Memberikan nasihat dulu, nasihat kenapa terlambat, mungkin kamu sering sholat subuh deh, ya kan? Bisa digali seperti itu. Kalau saya seperti itu, kejadian subuh ya,
sholat subuh. Karena orang sholat itu biasanya begitu. Sholat itu terasa berat kalau dipikir. Jadi sholat itu gak usah dipikir. Siapa nggak berjalan kita mau kalau berjalan asar, mau kalau bertrek, berturun, mau kalau tidak. Beda dengan Pak Ari, kalau Pak Ari itu kalau obatnya malam Jumat, mau sholat berturut. Jadi persuasi itu pasti dilakukan oleh guru. Jadi kata-kata low, middle, dan high itu sebetulnya ada dalam diri pribadi guru. Itu sudah ada. Ya. Kenapa guru itu sampai memberikan tindakan fisik? Yang kita persuasi itu sudah. Karena dalam Islam juga diajarkan. Ada tahapannya. Ada tahapannya. Pasti. Jadi low, middle, high itu sudah ada dalam pribadi guru, dan kapan guru menerapkan itu sudah dipikir terlebih dahulu oleh guru. Jadi yang penting harus ada koordinasi, kesepakatan itu harusnya dari awal. Misalkan pada saat daftar ulang itu dilampirkan nomor HP, wali murid, nanti di share visi misi sekolah kita, aturan sekolah kita, sehingga dari awal sudah tahu di situ. Dan harus ada kolaborasi antara guru, wali kelas, dan BP. Cuman Pak, ini kita berbicara realita. Pada saat ujian akhir semester, kita sudah biasa akan mengadakan rapat kenaikan kelas. Kadang keluhan guru-guru itu, kenapa anak yang melanggar itu kok masih bisa dipertahankan? Untuk apa kita bikin laporan sekian pelanggaran, ujung-ujungnya masih seperti itu? Ini realita. Menghadapi semacam itu, pantaskah atau salahkah sekolah? Seandainya anak itu memang sudah tidak bisa dihindari, sementara kita punya poin atau bukti-bukti yang otentik bisa dipertanggungjawabkan, seandainya ada pertanyaan dari luar. Ini dalam rangka kita akan menjaga kedisiplinan siswa. Mohon ini dipikirkan, hingga kedepannya itu sekolah itu tak aturan itu maksudnya bisa punishment, bisa reward. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukannya Pak. Jadi yang saya sampaikan di sini dari awal tadi bukan berarti kita belum tahu. Oh, nambah sedikit. Menyambung. Enggak Bu, langsung Bu. Terima kasih semuanya Bapak Ibu Guru dan juga Pak Nur. Semuanya tadi bagus, asalkan bukan teori semata. Jadi kesepakatan itu mungkin diawali dengan siswa dan juga dilakukan bersama Bapak Ibu Guru, sehingga kita bisa mengambil langkah yang kompak bersama-sama. Sehingga yang dibicarakan di sini Pak Nur yang sudah mengeluarkan konsumsi, terima kasih. Sehingga nanti bisa benar-benar menjadi amal barokah, di mana Bapak Ibu Guru tidak kelaparan, mengalami perubahan ketika bersama-sama menangani siswa. Jadi tidak hanya 1, 2, 3 guru yang menerapkan, kata lain tadi disiplin ataupun juga kesepakatan, melainkan kita bersama-sama. Sehingga dilihat dari luar pun di dalam juga bagus. Dan tadi masukannya Pak Ari juga sangat bagus. Kalau kita memang punya nomornya atau kita bikin grup paguyuban kelas masing-masing, mungkin kita tidak karena masalahnya juga anak tidak masuk di dalam kelas ya. Kalau saya biasanya saya kasih tahu nikah, dan ini juga dukungan dari Bapak Ibu guru yang lain. Ketika hal yang sepele, baju dimasukkan. Kalau kita guru-guru juga mempunyai kesepakatan bersama, ya, dan juga pihak manajemen katanya Pak Nur juga dalam hal ini mendukung. Hanya masalah baju tidak dimasukkan. Kita kompak bersama-sama. Melihat anak baju yang tidak dimasukkan, paling tidak sama kita menegurnya. Kenapa bajunya nggak dimasukkan? Atau kita tunjuk bajunya Mas,
Kalau semuanya kompak, insya Allah bisa jalan bagus ya. Makin banyak yang menerapkan akan Iya, maksimal. iya. Sehingga tadi benar-benar ini bahwa amal ibadah perubahan di sekolah SMA Negeri Ya, Satu amin. Gading. Dan kalau siswa tidak masuk juga, kalau ada grup kita tidak usah misalnya menegur dan lain sebagainya, bisa dengan cara lain. Kita ajak foto bersama-sama. Kita tampilkan di grup. Mereka orang tuanya akan tahu, oh anak saya ini nggak ada di dalam kelas. Itu adalah hal yang sepele, tapi kita kalau bisa bersama-sama, ketika siswa berada dalam kelas, guru-guru yang lain juga, mereka yang ada di luar kelas sama menegurnya. Mas, kok ada di luar? Bukan malah mengajak bersama-sama di luar kelas, ya. Bersama-sama, ayo masuk kelas, waktunya siapa sekarang? Sama-sama kompak. Insya Allah akan menghasilkan hal yang bagus. Dan sekali lagi tidak sia-sia Pak Nur membawa kue karena membawa perubahan kebaikan di SMA Negeri Satu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Mumpung Bu Haji menyinggung tadi, jadi saya tambahkan. Kalau apa yang disampaikan tadi, terutama masalah nomor kontak orang tua, SMA Gading ini samati sekarang itu sebenarnya flashback mundur 15 tahun yang lalu. Kenapa saya ngomong seperti itu? Ini masih ada bukti nyatanya di belakang kita itu masih ada monitor, masih ada sound. Monitornya dari hasilnya Bu Haji di Sampurna dulu kita pakai untuk kita menggunakan aset digital. Itu sudah kita lakukan tahun 2013. Jadi tahun 11 tahun yang lalu kita lakukan. Tapi fasilitas yang ada di sini itu kan tidak semuanya mendukung untuk hal yang seperti ini. Ini sebenarnya kenapa anak-anak sering terlambat dan lupa di belakang itu juga salah satunya karena anak-anak itu tidak melaksanakan absen di depan. Kalau dulu absen di depan masih berlaku, tidak ada anak lupa belakang. Ya ada 1-2, tapi akhirnya kan ketahuan. Terus orang tua, ini hanya pengalaman. Tidak semua orang tua itu tanggapannya seperti yang kita harapkan. Saya buka dulu dengan Pak Jainul itu. Orang tua ketika dapat pemberitahuan bahwa anaknya terlambat, anaknya tidak masuk, itu ada juga yang sampai caci maki. Padahal yang dicaci maki itu sistem bukan WA-nya sekolah. Bukan sih. Iya, ada sistem. Jadi masuk itu ada catatan, kita nyampaikan ke orang tua seperti itu. Ada juga yang orang tuanya itu kadang tidak mau diminta nomornya. Jadi apa masyarakat ini seperti apa? Ada yang tidak punya HP. Punya HP. Kalau sekarang tidak punya HP orang tua kan tidak mungkin. Rata-rata itu orang tua tidak punya HP semua. Tapi kadang orang tua ya responnya juga. Ini sebenarnya tugas kita ketika kita kumpul dengan orang tua pada saat proses kenaikan atau awal pembelajaran ketika kita kumpul. Ini harus bisa tersampaikan. Itu salah satunya. Ya salah satunya mungkin itu. Dan apa yang disampaikan oleh Bu Haji tadi dengan foto bersama itu tentunya sebuah inovasi cara kita memberikan sebuah laporan yang halus, sindiran halus lah terhadap orang tua. Sinisme itu sebenarnya orang tua bahwa putra kita itu hadir atau tidak ya secara tidak langsung kan bisa dilihat dari kegiatan-kegiatan yang itu. Saja teman-teman. Terima kasih Wasanto Bu Am atas tambahannya. Mengenai kehadiran saya bisa curhat sedikit juga. Di kelas saya sekarang agak aneh, yang banyak yang hadir malah siswa perempuan. 3 anak saya rencanakan saya ajak komunikasi orang tuanya. Rencananya mau saya panggil ke sekolah. Mungkin di situ kesempatan untuk berkomunikasi dengan orang tua. Kita lanjut, tinggal sedikit Bapak Ibu materi yang saya sampaikan, dan materi yang saya sampaikan di sini bukan berarti kita atau Bapak Ibu semua belum pernah melaksanakan. Pasti yang namanya segitiga institusi misalnya di sini ya, tadi tanyai dulu alasannya, pasti kita sudah pernah melakukan. Cuma di sini saya menyampaikan mungkin, oh ternyata yang saya lakukan dulu itu namanya segitiga institusi. Itu pun yang saya alami. Oh ternyata ketika begini kita sudah melakukan segitiga institusi sesuai dengan kaidah atau teori yang ada. Bukan berarti kita tidak tahu, kita tidak paham, kita tidak pernah lakukan. Mungkin kita lupa apa gimana, atau tidak tahu namanya. Itu saja Bapak Ibu. Bukan berarti teori ini bersifat menggurui dan mendikte kita, tidak.
Jadi segitiga restitusi ini dikembangkan oleh ini namanya Kelsom Gosen. Jadi berusaha mengembalikan siswa pada kelompok mereka. Misalnya tadi ada yang siswa sering bolos. Ketika kita tangani, harapannya dia bisa masuk dan kembali ke kelompoknya dan diterima di kelompoknya. Misalnya kemarin ada foto ya, pada Agustusan kan ada wali kelas yang foto. Misalnya di kelas saya banyak yang tidak masuk. Setelah saya posting di grup WA, otomatis kalau orang tuanya tidak lihat kan anaknya lihat. Saya pada ada ya, oh saya tidak masuk hari ini. Mungkin timbul rasa tidak enak apa gimana, atau keinginan untuk ada di situ, seandainya saya ada di situ, mungkin seperti itu. Jadi menekankan pada solusi bukan pada permasalahannya. Jadi menganggap tadi yang disampaikan Pak Ari disinggung yang namanya anak-anak ya wajar membuat kesalahan. Jadi ada poin di situ, namanya manusia terutama pasti bisa melakukan kesalahan. Yang penting kesalahan itu kita tidak titik beratkan pada poin kesalahannya, tapi alasan dan bagaimana solusinya. Jadi dalam teori segitiga institusi itu ada tahapan namanya menstabilkan identitas. Ya kamu namanya masih muda, masih kurang paham terhadap tata krama misalnya, ya nggak apa-apa namanya kamu juga belajar, masih belajar. Nah, jadi kita alam dulu ya, kita alam dulu. Jadi mengarahkan anak-anak pada identitas yang negatif atau kegagalan, arahannya kepada yang sukses. Seharusnya kamu seperti ini misalnya. Tidak mengkritik atau menghakimi siswa yang sedang mengalami kegagalan atau permasalahan. Itu namanya menstabilkan identitas. Jadi pertanyaannya misalnya contohnya seperti ini, manusia tidak ada yang sempurna. Ya memang jadi kita bisa memperbaiki, kamu bisa, saya yakin kamu bisa memperbaiki kondisi ini misalnya. Jadi tetap positif tadi ya. Yang tahapan kedua misalnya validasi tindakan yang salah. Jadi divalidasi anak ini mengakui permasalahannya atau apa yang dilakukan itu sebagai sesuatu yang kurang baik atau salah. Bahayanya siswa melakukan sesuatu tapi dia tidak tahu bahwa hal itu salah. Misalnya perkataan yang kasar, berhubung viral, dia ikut-ikutan. Misalnya mohon maaf saya ucapkan sedikit tobruk misalnya. Itu kan sangat negatif. Anak-anak di di lapangan waktu kelas meeting tahun kemarin itu teriak-teriak, itu ada anak kelas 11. Teriak-teriak kata itu, saya dekati waktu itu. Kamu tahu ada artinya? Tobat brutal, Pak. Bukan, itu berkaitan dengan organ kehormatan wanita. Padahal yang ngomong itu juga wanita. Ya. Jadi dia tidak tahu kalau kalimat itu salah. Jadi bahayanya perlu kita luruskan. Bahkan sekarang viral ada udah hukumnya berapa katanya, pelecehan IT, ITE. Jadi pertanyaannya contohnya seperti ini, kamu bisa saja bertindak lebih juga bahu kalau kamu tidak menahan diri, misalnya habis berantem ya untuk kamu udah pukul ya misalnya, cuma bertengkar ya iya Pak, jadi merasa dibela tidak dihakimi misalnya. Yang tahapan terakhir yaitu membuat keyakinan atau menanyakan keyakinan kedepannya kamu mau berubah seperti apa, solusinya kira-kira bagaimana, kamu yang bisa kamu lakukan agar tidak terulang apa. Mungkin kemarin ada yang melihat video saya yang itu sekali lagi itu hanya acting ya, itu tidak beneran. Apa janjimu kepada dirimu sendiri? Misalnya kemarin ada anak yang naik motor pulang tidak turun di lapangan basket misalnya. Jadi yang kalau dulu tuh saya usaha meskipun cewek seperti saya coba kemarin dengan level 1 dulu kata-kata. Saya tidak akan berada di sini terus ya. Pasti kamu kalau tidak ada gurunya naik. Terus besok gimana? Tidak Pak. Janji pada dirimu sendiri misalnya. Entah berhasil tidak berhasil, wallahu a'lam bishawab. Atau ada anak namanya kelas 12 Aji Bibit ya. Kan selalu tidak rapi itu, lulusan tidak dimasukkan. Saya tanya kira-kira kamu ingin jadi apa besok kalau lulus? Ingin jadi tentara Pak? Tentara kan harus, kalau kamu ingin jadi tentara ya belajar rapi sekarang. Jadi serikat, bajunya dimasukkan,
Akhirnya mungkin dengan cara seperti itu anak-anak, oh iya ternyata misalnya. Dan di sebelah kiri ini beneran terjadi. Kalau yang di sebelah foto yang di sebelah tengah itu pura-pura gitu. Nah ini yang saya bilang lucu ya. Jawaban dari siswa yang ditangani oleh Pak Zainal waktu itu juga saya jadikan objek dicoba segitiga sisi. Saya kasih form pertanyaan, kesalahan apa yang Anda perbuat merokok di kelas? Mengapa Anda melakukan hal tersebut? Ada rokok depan mata sedikit katanya. Jadi agak lucu. Apa yang akibatnya menyesal katanya, kecewa, siap menerima hukuman akibat berarti. Nah ini juga kata-kata yang sangat positif meskipun menggunakan kalimat yang lucu. Tidak akan mengulangi hal bodoh ini lagi, sebenarnya ada lanjutannya. Jadi dia sudah memvalidasi dirinya sendiri bahwa dia sudah melakukan kegiatan yang fatal, bodoh katanya. Jadi saya kasih masukan, kamu kalau merokok ya jangan di sekolah. Ya ngitak nang bebocoran, siapa yang tahu? Kalau di sekolah itu kamu coba. Ini tadi juga hal yang penting, komunikasi dengan orang tua. Kadang di sekolah pandangannya sudah benar, sudah baik, berhubung orang tuanya pasti tidak tahu apa itu segitiga susi apa, pasti tidak tahu. Jadi penanganannya asal-asalan saja, mengandalkan amarah gitu, bukan emosi. Emosi itu berkaitan dengan perasaan. Mengandalkan amarah saja, apalagi sampai melakukan KDRT kepada anaknya. Jadi anaknya yang sudah penanganannya sudah baik di sekolah buyar lagi ketika sudah di rumah. Jadi komunikasi dengan orang tua itu sangat penting. Kita juga harus mendidik orang tua dari siswa tersebut. Kita sudah sampai di akhir presentasi Bapak Ibu. Ada yang ingin bertanya mungkin satu? Banyak, karena waktunya sudah mepet. Terima kasih Bapak Ibu, sekian sedikit informasi atau info yang saya dapatkan di program bergerak yang bisa saya sebarluaskan kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan ke depan kita bisa membangun komitmen bersama untuk membangun yang namanya budaya positif di SMA yang kita cintai ini. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.